Hai Bray, kembali lagi bersama gue di PN Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film terbaru, yaitu Weapons tahun 2025. Film ini menceritakan hilangnya 17 anak sekolah dalam satu kelas secara misterius, yang tak satu pun mengetahui di mana keberadaan mereka. Hingga pihak kepolisian tak kunjung menemukan titik terang, para orang tua akhirnya menuduh seorang guru yang diduga pelaku dari semua ini. Namun kenyataan pelaku yang sebenarnya lebih mengerikan dari dugaan para orang tua murid. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mending kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Dukung juga channel ini agar gua tetap semangat memberikan asupan hiburan kepada kalian. Jadi mari kita mulai filmnya. Scene diawali pada dini hari, terlihat beberapa anak-anak tiba-tiba berlarian keluar rumah dengan posisi tangan dibentangkan. Mereka berlarian entah kemana dan menghilang di dalam kegelapan. Hingga ketika pagi tiba, aktivitas anak-anak SD berjalan seperti biasanya. Namun ada suatu kejanggalan ketika seorang guru yang bernama Justin memasuki ruang kelas, mendapati ruang kelasnya kosong dan hanya melihat satu murid saja yang hadir yang bernama Alex. Setelah mengetahui 17 murid hilang secara misterius, para orang tua dan pihak sekolah menyerahkan kasus ini ke kepolisian untuk mencari anak-anak yang hilang. Hingga sekolah meliburkan kegiatan belajar mengajar selama 1 bulan agar berfokus pada pencarian yang tak membuahkan hasil. Sementara itu Alex satu-satunya murid yang tersisa tak memberikan jawaban yang berarti untuk petunjuk kepolisian. Begitupun Justin si wali kelas yang mengaku baru beberapa hari mengajar. Walau polisi telah mengantongi video rekaman dari rumah para korban, namun semua rekaman tak menunjukkan adanya tanda-tanda penculikan. Dan hingga kini, kepolisian masih bingung kemana mereka pergi. Hingga ketika semuanya tak menemukan titik terang, pihak sekolah harus melanjutkan sistem belajarnya kembali. 1 hari sebelum sekolah dibuka, mereka melakukan rapat besar dengan mengundang para wali murid dan ditengahi pihak kepolisian. Dengan adanya pertemuan ini, pihak sekolah berharap para orang tua bersabar karena polisi masih dalam upaya pencarian. Namun seketika seorang wali murid yang bernama Archer memotong pembicaraan karena dia mencurigai guru yang menurutnya pelaku dari semua ini. Walaupun berkali-kali dijelaskan kalau dia tak tahu apa-apa, namun para wali murid tetap kesal kepadanya. Sehingga Marcus sang kepala sekolah harus menyudahi pertemuan ini dan menyelamatkan Justin dari amukan para orang tua. Setelah dari sana, Justin mampir sebentar ke minimarket untuk membeli beberapa botol minuman, berharap dapat mengurangi puyeng pada kepalanya. Hingga sesampainya di rumah, dia yang merasa sedang diikuti, mengintip sebentar untuk memastikan tak ada siapa-siapa. Namun sesaat kemudian, merasa kesal diteror seperti ini, Justin memberanikan diri keluar untuk menghadapinya. Namun ternyata dia mendapati mobilnya telah dicoret-coret orang tak dikenal dengan tulisan penyihir. Dan setelah kejadian itu, Justin berangkat kerja seperti biasanya hingga ia menceritakan kejadian semalam kepada Marcus. Namun menurut Marcus itu adalah ulah dari salah satu orang tua murid dan dia menyarankan Justin untuk ambil cuti karena saat ini para orang tua sangat emosional dan bisa saja nantinya membahayakan Justin. Sepulang dari sana, Justin melaporkan aksi vandalisme yang dialaminya kepada polisi. Namun tanpa sengaja, dia melihat mantan kekasihnya dari kejauhan. Entah apa saking stresnya Justin, hingga ia mengajak mantan yang bernama Paul untuk menemaninya ngopi-ngopi sebentar. Hey. Yeah, of course we can hug. Jesus. Di sini, dia menceritakan semua apa yang baru dialaminya, termasuk para wali murid yang menuduhnya dia seorang penyihir. Sebenarnya Paul telah mengetahui apa-apa yang ada di kota ini karena dia adalah seorang polisi. Sebagai mantannya yang mengenal baik, dia menasihati Justin agar tak terlalu memikirkan masalah ini. Justin yang mendapatkan masukan dari Paul tiba-tiba menjadi birahi. Hingga di keesokan harinya, selesai indohoyan, Justin mengantarkan Paul pulang dan setelahnya ia pergi ke sekolah yang kebetulan ini merupakan jam pulang sekolah. Justin yang penasaran terhadap Alex, murid satu-satunya yang selamat, mencoba mengikutinya hingga sampai ke depan rumahnya.
Merasa dicuekin, Justin yang tadinya akan pulang tanpa sengaja melihat jendela rumah Alex yang ditutupi oleh koran. Lantas dia yang curiga mencoba mengecek sekeliling rumah dan kebetulan ada celah di salah satu jendela. Melihat kedua orang tua Alex yang duduk seperti mematung, Justin melaporkan keanehannya itu kepada Marcus. Namun tanggapan Marcus malah menyalahkannya dan menyuruh agar berhenti memata-matai Alex. Hingga ketika malam hari, Justin yang kelelahan dengan problematika yang dihadapi malah bermimpi aneh kalau dia sedang berada di kelas dan melihat para murid yang lengkap dengan wajah tertunduk. Dengan perasaan kaget, Justin terbangun setelah melihat wajah Alex seperti badut. Namun sesaat kemudian, dia mendengar suara dari dalam kegelapan. Dan tiba-tiba, di keesokan harinya, setelah kejadian aneh secara beruntun, Justin memutuskan menemui Alex untuk menanyakan kabarnya. Namun ketika Justin menanyakan di mana orang tuanya, tiba-tiba Alex membentak seperti ketakutan, lalu berlari ke dalam rumah. Hingga ketika hari mulai gelap, Justin yang tak menyerah mencoba memantau rumah Alex dari arah luar. Namun bukannya melek, Justin malah molor pulas di dalam mobilnya. Dan ketika ia tertidur, pintu rumah Alex tiba-tiba terbuka. Entah siapa yang mendatanginya, namun dia berhasil mencuri rambut Justin. Lalu, kini kita berpindah cerita dari sudut pandang Archer yang merupakan orang tua dari salah satu murid yang telah hilang. Selama ini dia sangat vokal terhadap siapa saja yang menurutnya terlibat, termasuk menuduh Justin ketika di dalam ruangan rapat. Dan ternyata setelah pulang dari sana, Archer mengikuti Justin hingga ke rumahnya, tak lain untuk mencoret-coret mobilnya dengan tulisan penyihir. Hingga di keesokan paginya, Archer yang kesal terhadap lambatnya perkembangan pencarian anaknya, mendatangi kantor polisi untuk menanyakan hasilnya. Namun pihak kepolisian yang belum menemukan titik terang menyuruhnya bersabar karena saat ini mereka masih berupaya mencari dengan melibatkan beberapa instansi penegak hukum lain. Lantas Archer menyayangkan kenapa Justin masih berkeliaran di luar sana karena menurutnya dia merupakan pelaku dari semua ini. Ketika malam hari, Archer tiba-tiba terbangun mendengar suara sesuatu dari arah luar kamar. Matthew! Dia yang tak menyangka melihat anaknya berlari keluar seperti kembali ke kejadian di malam ketika anaknya menghilang. Archer mengikutinya dari belakang. Namun dia terkejut setelah keluar dari semak-semak. Archer melihat anaknya memasuki rumahnya kembali. Dan setelah membuka kamarnya, ternyata anaknya sudah berada di atas kasur. Archer yang selama ini telah kangen kepadanya menanyakan di mana keberadaannya. Akan tetapi, ternyata itu cuma mimpi buruknya saja. Namun dari sini Archer mempunyai ide untuk mencari anaknya. Dia menggunakan peta perumahan dengan menarik garis lurus sesuai arah lari anaknya. Namun tak cukup di sini, dia mendatangi tetangga perumahannya yang nasibnya sama seperti anaknya. Dengan rekaman arah lari yang dilihat, Archer melakukan hal yang sama, yaitu menarik garis lurus dan ditemukan titik pusat dari arah mereka hilang. Lantas Archer yang tak mau menyanyiakan waktu, segera menuju lokasi tersebut, namun tanpa sengaja dia melihat mobil Justin yang mampir di pom bensin. I want to talk to you. I don't think we have anything to say to Merasa dirinya dituduh tanpa bukti, menyuruh Archer jangan mengganggunya lagi. Namun ketika di tengah perdebatan, tatapan Justin teralihkan kepada hal lain. Entah apa yang terjadi kepada kepala sekolah, Archer yang melihat Marcus seperti kesetanan menyerang Justin, mencoba menghadangnya dengan sekuat tenaga. Namun, kini kita simpan adegan tadi untuk berpindah cerita dari sudut pandang Paul si polisi. Stop right there, police. Melihat seorang yang berupaya membobol jendela, Paul segera mengejar dan berhasil menangkapnya. Namun tanpa sengaja, Paul tertusuk sesuatu yang membuat dia refleks.
Dia yang ketakutan tertular HIV segera mengobatinya, namun dia baru sadar kejadian pemukulan tadi terekam CCTV mobil. Hey, can you hear me? Lantas Paul meminta maaf kepada gelandangan tersebut dan akan melepaskan borgolnya asal setelah ini jangan melaporkan pemukulan tadi ke kantornya. Lalu kini kita pindah ke sudut pandang si gelandangan bernama James yang merupakan pecandu barang haram. Setelah James dibebaskan oleh Paul, dia kembali mencari barang-barang berharga dari kendaraan yang tak terkunci, dan setelah mendapatkan barang yang sekiranya laku dijual, dia menukarkan dengan uang yang kemudian digunakan untuk membeli barang haram. Namun karena barang curiannya tak laku dijual, James menaikkan tingkat resikonya dengan berencana mencuri di rumah yang sekiranya kosong, dan ternyata rumah yang diincarnya adalah rumah Alex. Setelah memasuki jendela, tak pikir panjang, James langsung mencari barang berharga di rumah ini. James yang terkaget-kaget melihat penghuni rumah ngegap aksinya, sempat meminta maaf, namun setelah diperhatikan, mereka seperti patung tak bergerak. Lantas James melanjutkan aksinya, hingga dia masuk ke basement, bisa jadi ada benda yang lebih berharga di dalam sini. Akan tetapi, melihat para bocil yang mematung tiba-tiba bergerak, James yang ketakutan segera keluar dari rumah aneh ini. Namun tiba-tiba, sesampainya di toko barang bekas, James langsung menjual benda hasil curiannya itu. Namun dia terkejut setelah tanpa sengaja melihat brosur imbalan $50.000 jika menemukan 17 anak yang hilang. Tak menunggu lama, James langsung menuju kantor polisi untuk melaporkan temuannya itu. Namun dia kepalang ketahuan setelah diteriaki Paul yang sudah melarangnya ke kantor polisi. What did I tell you? Huh? What did I tell you? Setelah berlari jauh ke dalam hutan yang kebetulan Paul tinggal di sana, tiba-tiba dia melihat seseorang yang aneh. Bukannya lari menjauh, bodohnya dia malah masuk ke tendanya. Dan di saat terdengar langkah kaki mendekati tenda, tiba-tiba malangnya Paul malah terkena jarum suntik lagi yang membuatnya dia naik pitam. Dan di saat hendak akan menarik pelantuknya, James menjelaskan kalau dia ke kantor polisi hanya ingin melaporkan temuan 17 anak yang telah hilang. Mendengar hal itu, Paul tak jadi menembaknya dan bergegas ke tempat yang James maksud. Setelah sampai di rumah Alex, Paul meninggalkan James di mobil untuk mengecek kebenaran ucapannya. Hingga sampai malam tiba, James yang kesal menunggu Paul kembali. Tiba-tiba pintu terbuka dan keluarlah Paul, namun dalam kondisi aneh. Dan bagaimanakah nasib James? Namun sebelumnya kita harus berpindah ke sudut pandang Marcus, si kepala sekolah. Di mana timelinenya setelah Justin menemukan keanehan pada rumah Alex, Marcus disuruh memeriksa rumahnya, tapi dia menolak karena itu bukanlah wewenangnya. Namun sebagai gantinya, Marcus berencana mengundang orang tua Alex ke sekolah. Singkat waktu di keesokan harinya, orang tua Alex yang telah ditunggu-tunggu akhirnya datang. Namun ternyata dia melihat kalau yang hadir bukanlah orang tuanya, melainkan bibinya yang bernama Gladys. Bibinya pun meminta maaf kalau saat ini orang tua Alex tak bisa datang karena alasan kesehatan. I had hoped to speak to them in person because... Namun di tengah obrolan, perhatian Gladys teralihkan oleh pita pencapaian milik Marcus. Di keesokan harinya, ketika Marcus sedang santuy di hari libur bersama pacarnya, tiba-tiba ia kedatangan tamu. Melihat Gladys yang datang kok bisa tahu rumahnya, sebenarnya Marcus tak ingin menerima tamu. Namun pacarnya yang iba menyuruhnya masuk untuk memberinya minum. Oh, I just love this kitchen. Setelah di dalam, Gladys bukan meminta air di dalam gelas, melainkan di dalam mangkuk. Dan hal itu membuat Marcus terheran-heran apakah dia akan mengokop air pakai mangkuk. Namun apapun itu, Marcus menuruti saja permintaannya. Hingga ketika Gladys mengeluarkan ranting berduri dengan lilitan pita, Marcus baru sadar kalau itu pita miliknya. Oh my
Melihat luka pada telapakan, pacarnya segera memberikan serbet. Namun tanpa diduga, Gladys memotong rambutnya untuk digunakan pertunjukan. What did she do? Dengan sadisnya, tanpa sadar Markus menyerang kekasihnya menggunakan kepalanya sampai mejret. Ternyata kita baru mengetahui kalau Gladys adalah seorang dukun santet. Setelah pertunjukan selesai, Gladys mengulangi cara yang sama, namun kali ini dia menggunakan rambut milik Justin yang telah diambil sebelumnya. Dan kini kita kembali ke adegan ketika Justin diserang Markus di sebuah pom bensin. Help me, please, please. Justin yang sangat ketakutan berusaha kabur melewati pintu belakang. Namun, untungnya Archer menghadangnya yang membuat Justin mempunyai kesempatan untuk kabur. Archer yang baru keluar segera mengikutinya karena dia melihat Markus terus memburu Justin. Hingga ketika di sebuah perempatan, di luar dugaan, akhirnya pengaruh santet Gladys terhenti bersamaan dengan tewasnya Markus. Dan setelah kejadian ini, Archer akhirnya baikan dengan meminta maaf kepada Justin karena telah menuduhnya. Namun dia memberitahukan ada kejanggalan terhadap cara Markus berlari, sama seperti berlari anaknya ketika sebelum menghilang. Lantas Archer menunjukkan peta hasil investigasinya yang ternyata diketahui Justin kalau itu tempat tinggal Alex. Dan kini kita berpindah ke sudut pandang Alex beberapa hari sebelum kejadian menghilang teman-temannya. Di mana setelah pulang sekolah, seperti biasa Alex selalu dijemput ayahnya menggunakan mobil. Namun sang ayah memberitahu kalau malam ini rumahnya akan kedatangan tamu yaitu Bibi Gladys. Saat ini bibinya dalam keadaan sakit parah sehingga mereka akan menampungnya untuk sementara waktu. Hingga ketika malam tiba, Alex yang melihat kedatangan bibinya penasaran ingin tahu seperti apa rupanya. Singkat waktu keesokan paginya, Alex diantar seperti biasa oleh ayahnya yang menjanjikan akan mampir beli cendol selepas pulang sekolah nanti. Namun dia tak mengetahui ini terakhir kali ayahnya terlihat normal. Anyone? Hingga ketika bel berbunyi, Alex yang hendak pulang menunggu ayahnya, namun tak kunjung dijemput sehingga Alex memutuskan untuk pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Dan sesampainya di rumah, Alex melihat kedua orang tuanya duduk terdiam dengan perilaku aneh. Hingga Gladys muncul menyambut Alex dan berkata kalau orang tuanya baik-baik saja. Watch. Setelah menyadari kalau Gladys adalah seorang dukun, Alex disuruh bungkam dan mematuhi perkataannya. Dia pun mengancam akan melukai orang tuanya kembali jika Alex membangkang perintahnya. Dan setelah kejadian ini, Alex bagaikan anak yatim piatu yang pergi ke sekolah tak diantar, pulang pun tak dijemput. Bahkan pulang sekolah dia harus belanja terlebih dahulu sampai harus menyuapi orang tuanya makan. Hingga di suatu malam Alex menyaksikan Gladys menahan rasa sakitnya dan memintanya untuk melakukan sesuatu. Selama ini dia mengira orang tuanya dapat membuatnya baikan, namun prediksinya salah sehingga dia menyuruh Alex mengambil salah satu barang milik teman-temannya. Dia pun berjanji setelah kesehatannya membaik akan angkat kaki dari rumah ini. Tak banyak pertimbangan di keesokan harinya, Alex yang menginginkan keluarganya kembali seperti semula, mulai memikirkan barang apa yang bisa diambil. Hingga akhirnya dia memutuskan mengambil kertas nama milik ke-17 temannya dan memberikannya kepada Gladys. Singkat waktu tepatnya pada jam 2 lebih dikit, Alex yang penasaran turun ke bawah untuk menonton ritual yang dilakukan Gladys. Setelah lonceng dibunyikan, secara bersamaan, ke-17 anak keluar dari rumahnya menuju satu lokasi, yaitu basement rumah Alex. Dan kini kita baru ketahui, misteri hilangnya para bocil ternyata karena ulah Gladys. Dan hari-hari pun berjalan seperti biasanya, hingga tepatnya ketika Alex pulang sekolah, melihat mobil polisi yang terparkir di depan rumahnya. Lantas Alex segera masuk ke dalam, dan didapatinya ada Paul beserta James yang kondisinya sama seperti yang lain.
Melihat rumahnya jadi makin rame, Alex yang tak mau kerjaan nyuapinya bertambah, ingin komplain kepada Gladys. Pack your things, Alex. We're leaving tomorrow. Setelah menyuruhnya berkemas, Gladys juga memperingati Alex agar jangan melewati taburan garam di lantai jika tak mau dirinya celaka. Dan kini kita kembali ke alur sesungguhnya, di mana Justin bersama Archer telah memasuki rumah Alex. Wait. Mereka yang tak mengetahui efek melewati garam diserang habis-habisan oleh Paul dan James yang dipengaruhi sihir. Hingga pada akhirnya Justin mengambil pistol Paul dan kini tinggal Archer yang tanpa sengaja terdorong ke pintu basement sehingga dia melihat ke-17 anak yang selama ini hilang. Namun di saat dia berusaha melepaskan diri, tiba-tiba setelah bebas, tanpa berlama-lama Archer segera mencari anaknya. Akan tetapi Archer yang sudah dalam pengaruh sihir mencekik Justin disusul munculnya Gladys di hadapannya. Sementara itu Alex yang mengetahui ruangan tersebut berisi peralatan dukun milik Gladys mencoba melangkahkan kakinya untuk memancing agar dia bisa memasuki ruangan itu. Dirasa pintu akan dibobol, dengan segera Alex memutar lewat pintu lain dan berhasil memasuki ruangannya. Lantas dia langsung mengambil ranting terpenting beserta wig milik Gladys dan hendak akan memutar balikan keadaan. Tiba-tiba saja ke-17 anak mengejar Gladys hingga mereka menerobos apapun yang menghadang di depannya. Dan di saat itu juga terlihat wajah Gladys yang amat ketakutan karena sebentar lagi dia akan digengbeng para bocil. Setelah si dukun modar, otomatis efek sihir kepada Archer dan orang tua Alex telah berakhir. Lantas Archer yang sudah sadar segera mencari anaknya dengan mengikuti jejak berantakan yang ada. Dan setelah apa yang dialami, ke-17 anak yang hilang dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Sedangkan orang tua Alex akan menjalani perawatan khusus sehingga untuk sementara Alex akan diungsikan ke rumah saudaranya. Lalu dengan ini, film pun berakhir. Yeslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. See you later and bye.